والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. Kemarin dikatakan fa inna tabi'a musriqatun wal akhlaqu muta'addiyatun wal mujawara mu'athiratun. Sesungguhnya etika, akhlak itu bisa nular kepada yang lain. Anda berteman dengan orang yang keras, tanpa Anda sadari Anda akan ikut keras. Berteman dengan orang yang enggak ahli sholat jamaah, tanpa Anda sadari Anda biasa saja Anda sholat jamaah. Anda berteman dengan orang malas, maka apa? Tanpa sengaja Anda menjadi pemalas. Maka harus selektif di dalam mencari teman. Saya ulangi, harus selektif. Selektif itu apa? Harus pandai memilih teman. Ya, wal mujawarah mu'athiratun. Apa mujawarah? Ya, berdampingan dengan orang itu akan berpengaruh kepada yang lain. Antum ini kan tinggal dengan pondok, maka Anda ya pengaruh. Pengaruhnya apa? Ya Anda sholat tahajud. Coba Anda nggak tinggal di pondok, ya nggak sholat tahajud. Nah itu namanya al-mujawarah apa? Mu'athiratun. Jadi berdampingan dengan orang itu apa? Itu nular, akhlaknya nular, punya efek tertentu. Coba ini jangan dikosongi. Wa fi syi'ri alladhi dzakarahu al-Khalil, dan di dalam syair alladhi yang dzakarahu menyebutkan siapa al-Khalilul Khalil Ibnu Ahmad fawaid katsirah. Qila al-ilmu min syartihi liman khadamah wa yaj'alan nasa kullahum khadamah. Al-ilmu, adapun ilmu min syartihi itu termasuk daripada syaratnya ilmu. Itu liman khadama, bagi orang yang mau khidmah kepada ilmu. Saya ulangi. Dalam perkataan yang dikatakan ukhdumul ilma khadamaka. Ikhdumil ilma fannasu khadamah. Jadilah kalian menjadi pelayannya ilmu, maka suatu saat Allah akan menjadikan semua orang menjadi pelayanmu. Tanpa Anda harus menjadikan jadilah kau pelayan. Orang akan melayani Anda sendiri. Maka Anda ketika ada kiai atau ulama, tiba-tiba apa? Anda makan apa dikasih. Antum habis pengajian gitu, Anda dilayani kan? Iya atau enggak? Mau makan apa diambilkan kadang-kadang, ya, air disediakan. Karena apa? Itu syaratnya seperti itu. Jadi orang yang punya ilmu, suatu saat apa? Suatu saat dia ilmu tersebut efeknya akan menjadi berkhidmah kepada dia. Nah sekarang Anda jadilah ahli ilmu, khidmah kepada ilmu. Gimana khidmah kepada ilmu? Ya, hafalkan dia. Kalau pegang kitab harus dengan bismillah. Cara bawanya berbeda dengan cara bawa handphone. Itu namanya khidmah kepada ilmu. Khidmah kepada akran, kepada teman-teman seperjuangan. Ya, bangunin temannya, ngajak temannya, menunjukkan temannya, diskusi sama temannya. Itu namanya khidmah kepada ada ilmu. Khidmah kepada muallim, itu khidmah kepada ilmu. Ya, khidmah kepada muallim. Maka saya sering berkata, minim-minimnya ente ini selama mondok kalau enggak khidmah, minimalnya pernah menatakan sandalnya ustaz. Ya, itu paling minim.
Saya ulangi, ala ilmu, adapun ilmu itu min syartihi, syaratnya daripada ilmu, liman khadamahu, bagi orang yang mau berkhidmah pada ilmu. Syaratnya apa? Ayyaj'alan nasa kullahum khadamah, menjadikan semua manusia itu menjadi khadimnya ilmu. Jadi orang itu kalau berkhidmah pada ilmu, orang akan berkhidmah kepada dia. Wa yang bagi, dan seharusnya li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, apa ayakuna, hendaknya ada siapa dia itu muta'amilan, berfikir-fikir, mikir-mikir, fi jami'il awqati, dalam semua waktu-waktunya, fi daqaiqil ulum, di dalam apa, daqaiq-daqaiqnya ilmu, wa ya'tadu, dan membiasakan apa dzalika itu semuanya, fa innama, karena sesungguhnya yudraku, diketahui apa ad-daqaiq, yakni daqaiqul ilm, ilmu-ilmu yang dalam, dengan apa? Bitta'ammuli, dengan mikir. Falihada, oleh karena itu, qila, dikatakan ta'ammal tudrik, ta'ammal, berfikirlah siapa kamu, merenunglah siapa kamu. Kalau kamu mau merenung, tudrik, maka kamu akan apa? Ta'ammal tudrik. Wala budda, dan harus minat ta'ammuli, apa? Merenung atau berfikir, qablal kalami, sebelum ngomong. Jadi ente sebelum ngomong itu pikir dulu. Tapi sekarang ucapan itu tidak hanya lisan kita, tapi ucapan itu bisa berupa status kita. Status kita di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di Telegram, itu kalam. Itu kalam, ta'amali, mikir dulu. Bila dikata berarti, wala budda minat ta'almuli qablal kalam, sebelum apa? Sebelum ngomong itu dipikir dulu. Min apa namanya, dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jangan cuma mengikuti hawa nafsunya sampai memaki-maki orang, memaki-maki temannya, ya, memaki-maki ustadznya, kiainya, membentak-bentak orang, bentak-bentak kiainya, bentak-bentak temannya, bentak-bentak orang tuanya. Fa innahu la faidata fi, itu tidak ada faidahnya. Pengen apa? Pokoknya jangan gitulah. Jadi pikir dulu, ya. Karena apa? Wa ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid. Apa yang kamu lafadzkan, yang muncul darimu, dicatat oleh raqib dan atid, dan suatu saat akan kembali kepadamu. Hatta dek, sampai orang tuh kalau ada orang berbuat maksiat, kok ente celah dia karena maksiatnya, itu dikatakan dalam hadis, ya, man ayyara musliman bidzambin lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa mencela orang mukmin karena dosa yang ia lakukan, maka dia tidak akan mati sebelum ia melakukan hal yang sama. Oh, na'udzubillah. Wala budda minat ta'ammuli qabla al-halah kalam hatta yakuna, sehingga ada apa kalamnya itu sawaban, benar. Fa innal kalam, karena sesungguhnya ucapan itu kasahmi, apa kasahmi, seperti ya panah, anak panah, ya. Wala budda, maka seharusnya min taqwimihi, meluruskannya saham, bita'ammuli, dengan apa? Dengan merenung, qablal kalami, sebelum apa? Jadi saham itu kalau sudah menusuk cedek, walaupun Anda cabut masih tersisa bekasnya. Ya, tahu antum kalau memanah pohon misalnya, pleng, ketika menancap kamu apa? Kamu cabut, ada bekasnya enggak? Sama. Anda melukai hati orang, walaupun orangnya memaafkan, ya, tapi apa? Masih terbekas dalam hatinya. Oh, ini kita orang yang pernah maki-maki saya,
orang yang pernah ngolok-ngolok saya, orang yang pernah menghina saya, kayak gini saja toh. Kayak gini saja. Maka bersikap tawadhu itu perlu. Maka dalam hadis dikatakan man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu. Apa tawadhu itu apa? Rendah hatinya, tidak sombong, maka rafa'ahu Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna musiban, sehingga ada opo kalamnya itu masih musiban benar. Waqala, dan berkata fi usulil fiqih, dalam usulul fiqih, hadza aslun kabirun, ini adalah pokok atau pondasi yang besar, bahwa dalam kalam itu harus ta'ammul. Apalagi permasalahan hukum fikih, usul fikih, sebelum orang menentukan halal haram, memvonis orang bid'ah, maka apa? Dipikir dulu matang-matang. Wa huwa ayyakuna kalamul faqih, wa huwa, adapun dia itu ayyakuna, ada apa kalamul faqih, berkataannya ahli fikih, al-munadir, yang ahli debat, yang mendebat, bitta'ammuli, dengan ta'amul. Qila, dikatakan ra'sul aqli ayyakunal kalamu bittathabbuti wa ta'ammuli. Ra'sul kalam, dikatakan ra'sul kalam, adapun pokok atau inti daripada akal. Kalamnya ra'sul aqli, inti daripada akal itu ayyakunal kalam, hendaknya ada apa al kalamu, ucapan itu bittathabbuti wa ta'ammuli, direnungi, dipikirkan. Qala, berkata siapa? Qailun, orang yang berkata, usika fi nadmil kalami bi khamsah, usika, aku mewasiatkan kepadamu, fi nadmil kalam, di dalam menyusun kalam atau ucapan, bi khamsatin, dengan 5 hal. In kunta, jikalau kamu itu lil musi, bagi orang yang memberikan wasiat, asy-syafiqi, ya punya rasa cinta, muti'an, hale taat, jikalau kamu memang mau mendengarkan orang yang menasihat, seneng sama orang yang menasihat, sama nasihat, muti'an, apa muti'an? Taat. Maka apa? Pertama, la taghfalanna sababal kalami wa waqti. La taghfalanna, jangan kamu lupakan. Itu ada namanya nun tahu, illa taghfalanna, jangan kamu lalaikan, jangan melalaikan siapa kamu, sababal kalami, pada sebab ente berkata. Ini ngomong kayak gini sebabnya apa? Waktihi, dan waktunya. Jadi ngomong itu tidak sembarang, sebab ngomong kenapa, kemudian waktu ngomong. Ustaz lagi ngomong kok ente bicara sendiri, kan tidak waktunya. Ya, orang pada diajak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia ngobrol, kan nggak waktunya. Ada waktunya diam, ada waktunya bicara. Ustadz mau bertanya, berarti sebabnya apa? Tanya. Saya ngomong, nah ini sekarang ngomong, sebabnya apa? Ya, menyampaikan ilmu, mengajar, sababal kalam. Tapi kalau nggak ada sebabnya, ngocros, tahu ngocros, ngomong alal widul la jelas wa ghairu jelas, maka tinggalkanlah. Ya, dan man kasura kalamuhu kasura zallu, barang siapa banyak bacot, banyak ucapannya, banyak salahnya. Baik. La taghfalanna, wal kaif, dan caranya, cara ngomong kamu dengan ustadz, kamu dengan temanmu itu beda deh. Ya, Ahnaf kalau ngomong sama temannya, dia manggil temannya Zaid. Tapi kalau nggak mau dengan orang yang lebih tua, ya diatur Bang Siroju.
Kalau ngomong pada ustadznya, ya agak kalem, gitu. Jadi anak ada caranya ngomong tuh ada caranya. Welcome milih apa artinya ukurannya, ya. Jadi jangan kebanyakan ngomong. Al-makan tempatnya jami'an semuanya. Jadi kalau ngomong perhatikan 5 hal. Apa sebab ini ngomong, waktu ini ngomong, caranya ngomong, kemudian apa ukurannya ngomong, tempatnya ngomong. 5 hal ini perhatikan. Wa yakunu, dan ada siapa dia itu muta'ammilan, berfikir atau merenung, mustafidan, mendapatkan faedah atau ilmu fi jami'il awqat, di dalam semua waktu, wal ahwali, dan semua keadaan, min jami'il ashkhasi, dari semua orang. Jadi orang itu kalau bisa menahan dirinya, bisa mikir, maka apa? Dia akan mendapatkan istifadah dari orang. Jadi dia nggak banyak omong, tapi dia banyak mendapatkan ilmu dari omongan orang. Ya, dapat ilmu dari omongan orang gimana? Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan, orang itu kalau baik, dia itu dapat ilmu dari sebuah keburukan. Tapi kalau orang itu mau cetakannya buruk, hidup di dalam lembaga ilmu aja nggak dapat kebaikan. Ada nggak orang belajar dari kesalahan orang, dari ucapan orang? Kenapa ini Ustadz ini kok dipenjara? Karena apa? Oh, dia salah ucap, salah omong. Oh, berarti kita belajar dari kesalahan nih Ustadz, ya, yang suka adu domba, yang suka maki-maki orang, yang suka nghina orang. Nah, fi jami'il awqati wal ahwal min jami'il ashas. Qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu, adapun kalam hikmah itu dhalatul mu'min. Apa? Dhalatul mu'min itu barang temuannya orang mukmin. Dhalatul mu'min. Maka apa? Ainama wajadaha akhadaha. Dimanapun dia menemukannya, silakan diambil. Walaupun dari tukang maksiat, tapi perkataannya baik, ya nasihatin. Iya, ya nasihatin. Yo ambil. Apalagi dari ahli ilmu, dari kiai, dari ustadz, dari siapapun, kalau itu bermanfaat dan baik, maka apa? Mengambil. Saya beberapa itu mengambil apa idenya orang-orang, ya saya jadikan apa namanya ide dalam membuat sebuah pondok, dalam membuat sebuah program. Ada orang mikir enaknya gini ya, nah kan, oh ini idenya bagus-bagus, ini tak tampung, ambil. Jadi apa? Berpikir, diam, apa? Merenung itu lebih baik daripada banyak omon-omon, kata Prabowo kan. Daripada banyak omon-omon. Baik, kita baca al-hikmatu dhalatul mu'min. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Aynama wajadaha akhadaha. Lagi al-hikmatu dhalatul mu'min. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Aynama wajadaha akhadaha. Aynama wajadaha akhadaha. Ulangi. Waqila khudh ma safa wa da'ma kadar. Kila dikatakan khudh, akso, ambillah siapa kamu, ma pada apa-apa, sofa yang baik, yang jernih, yang murni, yang bersih. Wadak, dan tinggalkanlah siapa kamu mada apa-apa, kadaro, yang apa, keruh, yang kotor. Ambil yang baik, tinggalkan yang kotor. Yang baik ambil, yang kotor buang. Walaupun yang ngomong itu apa, yang ngomong itu ya presiden, tapi kalau buruk ya tinggalkan. Khudh ma safa wa da'ma kadara. Wastabi'tu al-Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustad Fakhruddin al-Kashani yaqul, kanat, ada siapa, jariyatu Abi Yusuf, budaknya Abi Yusuf rahimahullah ta'ala, itu amanatun, diamanahkan kepada siapa? Inda Muhammad, kepada sahabatnya Abu Yusuf, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
Jadi dia punya budak jariyah diamanahkan, dititipkan kepada siapa? Kepada Muhammad. Faqala, kemudian berkata siapa Muhammad lah padanya jariyah, hal tahfadzina anti, apakah hafal siapa kamu fi hadzal waqti, di waktu ini, min Abi Yusuf, dari Abi Yusuf, kamu dapat hafal apa dari pada Abi Yusuf hari ini, waktu ini, fil fikih, dalam urusan fikih, syai'an, pada sesuatu. Qalat, berkata siapa jariyah, la, tidak, illa annahu, hanya sesungguhnya saja, karena ada siapa dia Imam Abu Yusuf itu yukarrir, mengulang-ulang, wa yaqulu, dan berkata siapa dia, sahmud duri sakitun, fahmu sahmud duri sakitun, apa maksudnya sahmud duri sakitun? Kemudian apa? Fahafidhu, menghafal siapa Muhammad, dalika, padalah itulah perkataan sahmud duri sakitun, minha, darinya jariyah. Wa kana, dan ada apa tilkal mas'alatu, itulah masalah itu, muskilatan, problem, ala Muhammadin, atas Muhammad. Ini maksudnya apa? Sahmud duri sakitun, apa sahmud duri sakitun? Muhammad Asy-Syaibani tidak paham. Ya, fartafa'a, kemudian apa? Irtafa'ah bi iskalahu bihadihil kalimah. Kemudian apa? Dia mengangkat iskalahu, pada masalahnya ini. Ini maksudnya apa? Bihadihil kalimah, dengan inilah kalimat. Fa'alima, kemudian dia tahu, annal istifadata, bahwa sesungguhnya mencari faidah itu mungkinatun, mungkin, min kulli ahadin, dari setiap orang. Atau bahkan di medsos, adik-adik, kadang-kadang di medsos itu kan ada kata-kata bijak, betul? Loh, itu al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya, mafhum? Saya baru menerima, saya baru mendapatkan doa ampuh di TikTok. Antum silakan dipraktekkan. Saya mendapatkan doa ampuh di TikTok. Ya, bagaimana caranya mendiamkan anak tidak mau pakai HP? Saya praktekkan berkali-kali, langsung otomatis anak saya yang kecil Labib itu tidak mau HP-an, HP-nya dibuang atau ganti yang lain. Itu saya doa nemu di TikTok. Doanya apa? Pegang kepala, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Betul? Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kamu HP-an, kamu HP-an. Kamu HP-an, langsung. Ya, langsung. Jadi itu nemu di TikTok saya. Saya berkali-kali diketawain sama istri saya. Tapi kan ampuh, ini keren ini. Jadi anak saya kalau HP-an gitu, Labib, ya, malam itu misalnya, istri saya mau ngambil nggak bisa, nangis kok. Ya, orang tua itu kalau anaknya nangis mending ngalah kan. Nah, akhirnya apa? Dah, doain bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak mau, begitu ganti minta ST atau minta apa. Ya, al-hikmatu dhalatul mu'min, aynama wajadaha akhadhaha, khutma safa wa da'ma kadara. Kemudian apa? Al-nal istifada mumkinatum min kulli ahadin. Kadangan loh, ente ini bisa berubah gara-gara apa? Gara-gara diomongin oleh musuh kamu, gara-gara disindir oleh temanmu. Kita bisa mendapatkan istifadah dari sindirannya dia. Betul? Jadi olok-olok dia, kita dapat akhirnya bangkit. Baik, lanjut terus Pak Kamil. Lanjut. Ya, khutma safa wa da'ma kadar annal istifada mumkinatun min kulli ahadin. Wa lihada, oleh karena itu, qala, berkata siapa Abu Yusuf, hina qila lahu, ketika dikatakan kepadanya, bima adraktal ilma, ya,
Bagaimana, dengan apa adrakta mendapatkan siapa kamu al-ilma pada ilmu? Bu Yusuf, kamu dapat ilmu kok alim kayak gini, gimana ini? Apa rumusnya atau apa sih caranya, kiat-kiatnya ini kok bisa dapat ilmu? Saya ulangi. Ya Aba Yusuf, bima adraktal ilma? Qala mastankaftu minal isfafada min kulli ahadin wa ma bakhiltu minal ifada. Mastankaftu, tidaklah menolak siapa saya, minal ilmi, dari ilmu, minal istifada, dari belajar, minal istifada, dari belajar, min kulli ahadin, dari setiap orang. Jadi ente bisa belajar sama Aqsa, ente bisa belajar sama yang lebih tua, yang lebih kecil, siapa saja. Maka anda kan disuruh belajar apa? Ada program visa, ada belajar apa? Banding, satu lagi apa? Nah, ini antum belajar. Ya, jangan ada rasa sombong dalam hatimu, saya sudah bisa. Oh, dia belajarnya sama saya kok, ngapain saya? Loh, tidak boleh seperti itu. Ada syaitan. Wa'udzubillahi minasyaitonir. Mau belajar dengan yang lebih mudah dari siapapun. Ya, apalagi belajar sama Ustadz kok ente menolak. Nah, itu kalau nggak diajar Ustadz Joko itu gimana begitu? Ya, halo, mintanya Ustadz Aldis, kalau diajar Ustadz Zul enggak mau. Kita nggak tahu ini, Allah itu memberikan pemahaman kepada kita lewat Ustadz yang mana. Adik-adik tak beritahu ya, saya ini dulu belajar naat man'ud itu sama beberapa Ustadz itu enggak paham, Rek. Enggak paham bahwa naat man'ud itu mengikuti 4 hal dari 10. Saya masih hafal tuh. Ya, itu saya belajar dari siapa? Saya paham naat man'ud itu dari apa? Dari kakak kelas yang dia sendiri sekarang, mohon maaf, itu dia tukang servis komputer. Nggak ustadz dia, nggak jadi ustadz. Tapi dia cerita, dia itu, saya pernah dulu belajar sama Ustadz Khotib bahwa ini Ustadz Khotib yang kemarin kesini nih. Dia itu dulu kerjaannya di pondok sopir. Tapi saya paham naat man'ud sampai sekarang dari gara-gara dia. Bukan belajar sama Ustadz. Ya, sebenarnya. Loh, maka jangan sombong lah. Jangan sombong, pengennya. Jadi apa? Jangan sombong, apalagi yang ngajar ustadzmu. Ustadzmu itu insya Allah lebih pintar lah. Ya, kenapa? Udah jelas gelarnya SPD, gelarnya MPD. Secara legal formal dia lebih. Karena apa? Oh, dia ada ijazahnya kan, secara legal formal. Lah kita ini kadang-kadang wah, mentang-mentang kelasnya mujtahid, woy. Dia kalau ada anak yang masih kelas mubtadi presentasi enggak mau menolak, enggak mau apa? Kalau ada orang pegang manhaji, manhaji, jurumiyah bro. Yang pegang MDT, ini jurumiyah, MDT. Yang udah pegang apa? Maksud, si maksud. Ya, gua ini udah alfiah dan lain-lain. Ini apa ini? Nggak boleh. Al-istifada min kulli ahadin, dari setiap orang. Saya ulangi, ya, saya ulangi lagi. Saya mendapatkan ilmu menjinakkan anak saya dengan apa? Dari TikTok. Ya, dari TikTok, deh. Maka antum boleh bermain TikTok itu agar apa? Isinya TikTok itu tidak apa? Tidak yang tidak bermanfaat aja ya. Kan banyak itu sekarang joget TikTok itu yang di Sukabumi. Awe. Kok viral banget ini, apa nih? Itu ternyata suatu kampung nih banyak. Yang kemudian apa? Sekarang ditangkap polisi. Satbor itu. Gara-gara apa? Ya, judi online. Halo?
Maka antum nggak ada kerjaan, lagi rekaman, nyanyi lagu apa? Lagu yang manfaat ya, boleh. Ya jatim, lagunya ganti ya sekarang. Ya jatim, syairillah, mahbatul awniya, biladul awniya, syairillah, Sunan Gresik Maulana Malik, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri. Ya, bisa lagu itu. Ya jatim, syairillah, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Bonang Raden Magdum, syairillah. Saya ganti, saya buat lagu sendiri. Ya jatim. Apa ya jatim? Jawa Timur itu mahbatul auliya, itu tempatnya para wali. Ganti, nggak apa-apa, kamu ganti. Mana Bang Febri? Antum bikin lagu. Ya Kaltim. Kamu orang Kalimantan kan? Iya ganti. Ya Kaltim. Wahai orang Kalimantan. Nah, kadang orang itu tobat gara-gara apa? Dengerin apa? Dengerin orang lagi bernasyid. Ya, lagi nasyid. Nasyid itu apa? Membaca syair-syair apa? Syair-syair apa? Syair-syair nasihat. Ada orang itu bisa dinasihati dengan Al-Quran, ada yang bisa dinasihati dengan nasyid. Baik. Kok mana tadi? Mastangkabtu minal istifada min kulli ahadin wa ma bakhiltu, dan tidaklah kikir pelit siapa saya minal ifada, daripada memberikan ilmu. Kalau saya memberikan ilmu pada orang nggak pelit, tak kasih ilmu. Waqila dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha, bima adraktal ilm. Sekarang Ibnu Abbas ini dapat ilmu dari apa? Kayak gimana? Oh, lah berkata siapa Ibnu Abbas. Ini caranya Ibnu Abbas dari apa? Caranya Ibnu Abbas dalam belajar, bilisanin saul wa qalbin aqul, dengan lisan yang suka bertanya. Kalau nggak paham dia tanya, Ustaz, mudzakkar ya apa sih Ustaz? Saya kok nggak tahu Ustaz. Mudzakkar ini apa? Oh, mudzakkar itu begini. Muannas itu apa? Tanya, itu namanya lisanin saul. Wa qalbin aqul, dan hati yang mikir. Qalbin aqul. Qalbun, hati yang mikir, yang berpikir. Wa innama summiyat talibul ilm ma taqulu li kathratihi, kana yaquluna fi zamanil awal ma taquluna fi hadhihi al-mas'alah, wa innama tafaqqaha Abu Hanifah. Tidak ya. Wa innama, dan sesungguhnya sumia dinamakan siapa talibul ilm, seorang pencari ilmu, ma pada apa-apa taqulu yang mengatakan siapa kamu, li kathrati ma kanu yaqulun. Ya, dikatakan talibul ilm karena dia mengatakan, atau kamu mengatakan apa? Likathrati ma kanu yaqulun, karena dia banyak mendengar apa yang orang-orang dengar. Di zaman al-awal, di zaman yang dulu, ma taqulu fi hadhil mas'alah, apa yang kamu katakan fi hadhil mas'alah. Jadi ilmu itu bukan cuma bisa bercerita dulu begini, tapi dari dulu begini itu ente dapat natijah apa? Ente dapat ilmu dapat ilmu apa? Wa innama, sesungguhnya tafaqqaha, menjadi ahli fikih siapa Abu Hanifah. Bikathratil mutaraha, dengan banyak bertanya.
wal mudzakarah dan belajar didukani di tokonya. Jadi Imam Abu Hanifah itu seorang ulama tapi dia seorang pedagang kaya raya. Dia menggunakan waktunya berdagang, waktu di tokonya untuk belajar mutaraha. Maka adik-adik, ente ini kalau jualan apa, ente ini kalau lagi ngapain, ya apa, gunakanlah untuk belajar. Di sini ada tukang cukur, Bang Fahmi. Fahmi, halo Fahmi. Nah, ini maksudnya apa? Loh, ente nih kalau niru Abu Hanifah, kalau anda lagi nyukur orang, lagi apa? Sambil apa? Sambil baca apa? Ya, baca nazam. Yaqulu ba'da hamdil jalali musalliyan alan. Sambil angkat semen, tanwin al janni, sambil ngepel apa? Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa. Itu namanya apa? Memanfaatkan waktu. Halo. Paham belum? Jadi jangan di kelas saja tidur, waktu belajar tidur. Ini apa? Ini bukan thalibul ilm, ini namanya Abul Wisadah. Bapaknya bantal, ahli tidur, Abul Wisadah. Ada yang tidur nggak di sini? Siapa yang tidur? Ada? Samidar? Tidur Samidar? Mana Samidar? Dan tidur, jaga tidur dan jadi ini Imam Abu Hanifah pedagang tapi juga ahli fikih fi dukanihi, ya, di dalam apa? Tokonya. Hina kana fi dukanihi, hina kana ketika ada siapa? Imam Abu Hanifah itu bazazan, apa? Menjual di tokonya. Bazazan, ketika dia jual, bertanya, apa? Dagangan, bertangannya jawab urusan ini. Baik, wa bihadza, dan dengan ini yu'lamu, diketahui, anna tahsilal ilmi wal fikih, bahwa sesungguhnya menghasilkan ilmu atau mendapatkan ilmu wal fikih dan fikih yajtami'u, bisa berkumpul ma'al kasbi, dengan bekerja. Saya ini belajar Ustaz, tapi juga sambil jualan online. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Saya ini apa? Belajar Ustaz, tapi apa? Saya juga sambil bekerja. Jualan Ustaz, jualan apa di sini? Misalnya jualan roti bakar. Boleh. Saya nggak pernah melarang santri jualan kok. Bahkan saya beli. Ya, bahkan saya beli. Mafhum? Kecuali Anda jual rokok. Oh, tak tempelengin deh. Siapa yang jualan rokok? Nggak boleh. Santri kok jual rokok? Gimana? Ini kan berarti merusak. Oke? Kan banyak orang kuliah sambil bekerja. Adik-adik saya itu di rumah punya buku banyak, betul? Nah, saya itu di rumah, di kamar ada satu lemari, di tempat sholat saya ada satu lemari, di atas itu ada buku saya. Itu bukan dibeli dengan saya santai-santai dapat uang dari orang tua, enggak. Itu dibeli saya waktu dulu di Mesir sambil apa? Sambil saya jualan tempe. Saya kuliah itu sambil apa? Jualan tempe. Jadi kalau saya pergi kuliah, isi tasnya itu bukan hanya buku, tapi apa? Tempe. Ayo, tak jual di tempat kuliah, siapa yang mau? Ayo. Nah. Hingga suatu saat kena razia, saya diseret ke penjara. Dikira narkoba. Dikira narkoba apa ini? Kata ini makanan. Waktu saya S2 pun juga begitu. Saya S2 itu masih jualan deh. Ya, jadi yajtami'ul ilm ma'al kasbi. Ya, bisa mendapatkan ilmu dengan apa? Ente juga jangan ente juga bekerja. Tapi ente kalau orang tuanya kaya raya, semuanya serba cukup, ya enggak usah bekerja.
Kalau saya emang dari dulu nggak punya uang, yo sambil bekerja, makanya saya sampai punya buku banyak. Kalau Ustadz Angga, anaknya orang kaya raya, dia beasiswa aja nggak mau. Kalau saya dapat 3 beasiswa dulu di Mesir, dapat ini, dapat dari Kuwait, dapat dari Mesir, dapat dari mana lagi itu, dapat saya. Mahasiswa kok dapat banyak, nyari. Ustadz Angga nggak mau, anaknya tuan tanah, duitnya nggak mau, beasiswa aja nggak mau, makannya itu serba selektif. Saya mah kullu syai'in apa? Semua masuk, di santri itu semua masuk. Itu cerita hidup saya dengan Ustadz Angga. Ustadz Angga itu anaknya wong suge, duitnya kayak beasiswa aja nggak mau. Nah, kan tinggal satu rumah dengan saya. Ayo Mas Angga, tuh ada pembagian sembako, ayo. Nggak mau dia. Saya yang mau, lumayan dapat uang 100.000, dapat beras, dapat minyak, seneng. Ustadz Angga nggak mau, ATM-nya penuh. Kita mah ya kalau nggak kerja nggak dapat. Baik, ada di sini yang jualan, silakan jualan. Santri boleh jualan, asal tidak menjual barang-barang makruh. Jual kok rokok, tak hajar kamu. Sudah tahu Pak D, tak tutup beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Terciduk ya, ada anak MTS rokokan di situ. Ya enggak pandang bulu saya. Wa kana Abu Hafs Al-Kabir yaktasibu, dan ada siapa Abu Hafs Al-Kabir itu yaktasibu, bekerja siapa dia, wa yukallil al-ulum, sambil apa? Yukallil, sambil ngulang-ulang al-ulum pada ilmu. Ada orang ahli nahwu namanya Al-Hariri, nama lengkapnya lupa saya, tapi akhirnya Al-Hariri, Al-Imam Al-Hariri. Al-Hariri itu apa? Al-Hariri artinya harir. Harir itu apa? Sutra. Dia punya kitab namanya Mulhatul I'rab. Mulha itu dadaan, al-i'rab itu ilmu i'rab. Jadi dia katanya terkenal kok pinter nahwu shorof. Akhirnya apa? Ada orang datang kepadanya. Dia di tokonya lagi apa? Jualan kain. Disuruh untuk bersyair dengan nahwu dan shorof. Langsung ngomong dari babul kalam sampai babul majrurat. Punya buku namanya Mulhatul I'rab, nadham nahwu seperti Imriti. Silakan beli bukunya. Ulama dulu kayak gitu. Jadi kalau sudah bisa seperti itu, sudah jadi ahli ilmu. Ini saya tanya kepada Ustadz Aan. Ustadz Aan nak tanya, isinya jurumiyah, paham semuanya, atau coba mudzakkar itu apa, muannas itu apa, fa'il itu apa, maf'ul apa, sudah bisa dari bab awal sampai akhir, berarti sudah ahli ilmu. Ilmu nahwu. Tapi kalau ilmu fikih sudah bisa berbicara semua bab, walaupun tidak terperinci, tidak ada furu'iyahnya, pokoknya masalah-masalah pokok. Berarti apa? Itu sudah menjadi ahli ilmu fikih. Mafhum? Siapa di sini yang sudah jadi ahli ilmu nahwu? Ya, Bang Awab, udah ahlinya ilmu nahwu. Ditanya apa saja bisa. Coba lagi, Bang Ahnaf, udah jadi ahli ilmu konten kreator. Katanya pengen hidup bermanfaat, giliran dimanfaatin orang kok marah. Saya kan dapat ilmu dari dia, Bang Ana. Oh betul ya, itu kan konten dia. Katanya mau jadi orang yang bermanfaat, giliran dimanfaatin marah. Setuju? Oh, dia tak ambil ilmunya. Betul ya, ente ini katanya mau jadi orang manfaat. Nah, kenapa ketika dimanfaatin ente? Oh, itu ilmu. Ini dalam ini. Ini kalau nggak wali TikTok nggak bisa ini. Walinya TikTok. Baik. Jadi Abu Hafs Al-Kabir yaktasibu wa yukallil al-ilm. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi, jikalau dia memang harus belajar, harus bekerja li nafaqatil iyal wa ghairihi, untuk menafkahin keluarganya,
wa ghairihi dan lainnya falyaktasib, maka bekerjalah siapa talibul ilm, wal yukarrir mengulanglah siapa dia, wala yaksal ndak boleh apa malas, walaisa dan tidaklah ada li sahihil badani wal aqli udrun fi tarki ta'allumi wa tafaqquh, dan tidak ada alasan bagi orang yang sehat akal badannya, sehat akalnya, udrun adalah udur fitar kita ta'allumi wa tafaquhi, di dalam apa meninggalkan belajar, nak boleh. Fa innahu la yakunu afqal min Abi Yusuf wa la yamna'hu dzalik, karena dia tidak lebih fakir daripada Abu Yusuf. Abu Yusuf itu belajar tapi sambil bekerja, apalagi ente ini, woi, dibiayai bapakmu, dibiayai nenekmu, bapakmu, apa siapa lagi, keluargamu, lo ini nggak belajar, ini ngapain? Ya, walam yamna'hu fi dzalika wallahu a'lam bis. Wa subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wa lam yamhaqnu darik min at-tafaqquh. Wallahu a'lam. Rabbana